Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bersembunyi di kapal pemadam kebakaran Golden Termination, utusan hakim berjubah emas dan dua penegak hukum lainnya menghela nafas lega. Elder Flying Snow misterius itu telah memberi mereka terlalu banyak tekanan. Dari mana datangnya tamu penerbang terbang salju itu? Utusan hakim berjubah emas mengerutkan kening, dia begitu kuat. Betul, 4 dari 6 dari kita tewas di tangannya. Dua penegak hukum berjubah darah lainnya tidak mempercayainya. Rasanya seperti mimpi buruk bagi mereka. Kecerdasan telah melaporkannya sebagai dewa dunia tahap 4 yang sangat rendah. Menurut pendapatku, dia harusnya monster tua yang bersembunyi di dalam klan dunia Chongxi. Dengan kekuatan yang begitu kuat, hanya dua penguasa istana Skyfire Palace kami yang dapat memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Petik 2. Tiga lainnya melihat ke bawah mereka melalui kapal pemadam kebakaran Golden Termination. Mereka merasa sangat tidak adil saat gagal kali ini. Meskipun mempersiapkan dengan memadai yang tidak dapat dipertahankan oleh klan dunia Chongxi melawan mereka, tetamu-tamu terbang salju ini tiba-tiba muncul. Di udara, Sue Ying menyarungkan kembali pedang di tangannya. Grand Elder segera terbang mendekat. Chongxi Forefather juga terbang ke arahnya. Mereka berdua merasa sangat bersemangat saat ini. Mereka bukan orang bodoh. Pada titik itu, mereka memahami bahwa tetua tamu terbang salju, yang bergabung dengan klan dunia Chongxi mereka, haruslah eksistensi yang menakutkan dan kuat. Seseorang yang melampaui seluruh klan terkait kekuasaan. Kemungkinan besar hanya para ahli dari 3 tanah suci di seluruh dunia yang bisa berurusan dengan monster tua ini. Salju terbang, Chongxi Forefather terbang mendekat. Dia ragu-ragu ketika memanggilnya. Terus panggil aku tamu tetua terbang salju. Sue Ying menyebutkan. Guest Elder Flying Snow. Senyum pada Chongxi Forefather menjadi jauh lebih bersemangat. Bahkan Grand Elder yang berada di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Meskipun kehilangan yang sangat besar yang mereka derita kali ini, mereka yang meninggal seperti tetua kedua dan tetua ketiga hanyalah avatar dan dapat diolah kembali dengan cepat. Selain itu, fondasi wilayah klan mereka belum dihancurkan, jadi kerugiannya jauh lebih baik dari yang mereka harapkan. Kali ini, semuanya berkat-berkat tetua terbang salju. Kalau tidak, klan Chongxi kita akan menghadapi masalah besar, dengan banyak orang mati dalam pertempuran. Siapa yang mengira istana api langit akan begitu kejam? Tidak apa-apa bagi mereka untuk tidak bertindak. Namun pada saat mereka bertindak, bahkan harta karun perlindungan istana, kapal pemadam kebakaran Golden Termination, telah dikirim. Chongxi Forefather merasa sangat marah karenanya. Benar, kalau bukan karena tamu tetua terbang salju, kita semua dikutuk. Grand Elder mulai menyanjungnya. Di masa lalu, sikapnya cukup sombong. Namun pada saat ini, dia benar-benar menghormati tetua tamu ini. Begitulah cara dunia kultivasi berfungsi. Yang kuat dihormati. Dengan kekuatan tempur Sue Ying, dia bisa dengan mudah memusnahkan klan Chongxi mereka. Aku adalah guru Little Seven, jadi wajar bagi aku untuk menonjol. Sue Ying tertawa. Benar, benar-benar. Chongxi Forefather mengangguk, Guru Yan. Benar-benar beruntung baginya, beruntung putranya bisa menjadi murid dari pakar yang begitu kuat dan memungkinkan klan Chongxi mereka mendapatkan pilar yang besar dan andal. Dan pada saat ini, suara besar yang bergema di langit datang dari Golden Cloudfire Termination Fire. Old Chong, jangan berpikir bahwa kamu dapat mengabaikan Skyfire Cloud aku hanya karena kamu memiliki ketergantungan pada tetua terbang salju itu. Aku mendesak kamu untuk menyerahkan harta itu dengan patuh masih. Jika tidak, tetua tamu Flying Snow tidak akan dapat melindungi kamu di lain waktu. Pada akhirnya, dunia ini milik 3 tempat suci, dan seorang tetua tamu terbang salju tidak dapat menggulingkan dunia. Petik 2. Sue Ying melihat ke arah kapal pemadam kebakaran api pemutusan emas di langit. Tamu tetua terbang salju. Suara dingin itu berlanjut, kamu telah membunuh para penegak hukum dari Skyfire Cloud aku. Karena itu, aku mendorong kamu untuk mengaku bersalah dan meminta belas kasihan dari Skyfire Palace sendiri. Kalau tidak, bahkan jika kamu lebih kuat, kamu hanya akan mati pada akhirnya. Petik 2. Nada suaramu cukup besar,
tetapi sangat disayangkan bahwa nyali kamu sangat kurang dan tidak berani keluar dari kapal perang itu, Sui Ying terkekeh. Meskipun kapal perang ini adalah pendukung kuat dan tidak ada yang bisa masuk langsung dalam keadaan biasa, dia selalu bisa mengandalkan Mirage World untuk menyelinap masuk dan melenyapkan mereka. Namun, mengungkap langkah absolutnya demi beberapa bocah nakal ini tidak sepadan. Maka kamu harus menunggu dan melihat saja. Kapal pemadam kebakaran Golden Termination itu lenyap bersama dengan tawa dingin. Chongxi Forefather dan Grand Elder merasa cemas di hati mereka setelah melihat ini. Keduanya mengerti bahwa Istana Api Langit tidak akan membiarkan hal-hal begitu mudah. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Grand Elder mengirimkan, kecuali kita harus menyerahkan senjata Dewa Sejati. Senjata Dewa Sejati adalah satu-satunya harapan kami untuk membuka Dao. Secara alami, kita tidak akan pernah menyerahkannya. Kami menciptakan klan dunia Chongxi, dan selama aku masih hidup, kita bisa membangunnya kembali. Jadi, kita harus menyimpan senjata Dewa Sejati. Chongxi Forefather tetap tak tergoyahkan. Dia mentransmisikan, untungnya, kita memiliki Gas Elder Flying Snow. Selain itu, hubungan kita dengan kepala kiri Sky Palace Fire bagus. Kali ini, itu adalah kepala istana kanan yang bertindak, sehingga Istana Api Langit tidak akan melakukan semua upaya untuk berurusan dengan kita. Kita masih bisa bertahan, dan dalam kasus terburuk, kita selalu bisa menyerah tempat ini. Petik 2. The Grand Elder juga setuju. Keduanya memiliki pemikiran yang sama. Pada saat yang sama, mereka sangat berterima kasih kepada Sui Ying. Gas Elder Flying Snow, mari kita turun dulu, kata Chongxi Forefather. Ayo. Sui Ying mengangguk. Banyak klan dari klan dunia Chongxi menonton dari bawah. Bahkan ada sejumlah besar penjaga dan pelayan, dan juga yang mulia ketujuh, Chong Yan, terutama yang menonton ini dengan linglung. Dia tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya dan melihat ke arah mereka berdua dengan status tertinggi di klan mereka, ayahnya dan Grand Elder yang saat ini memperlakukan gurunya dengan penuh semangat. Guru sebenarnya sangat tangguh. Guru aku sudah terlalu tangguh. Chong Yan tidak berani percaya. Yang mulia ketujuh, sesosok muncul di samping. Itu adalah pelayan rumah tangga dalam klan dunia Chongxi. Pengurus rumah tangga sedang menonton dengan sedih dan mengirimkan, Yang mulia, saat itu ketika kamu memutuskan dengan keras kepala untuk mengambil Gas Elder Flying Snow sebagai guru kamu, aku merasa bahwa Yang mulia hanya membuat ulah kamu. Sekarang aku melihat, keputusan Yang mulia adalah pilihan yang lebih bijaksana, dan aku memang salah. Kekuatan tempur Gas Elder Flying Snow terlalu tak terduga. Petik 2. Klan dunia Chongxi sibuk dengan aktivitas. Banyak penjaga, pelayan wanita, dan klan diam-diam mendiskusikan tentang tamu tetua terbang salju ini. Mereka bahkan tidak berani membicarakannya, alih-alih, mereka mengirim pesan karena mereka takut menyinggung perasaannya. Dan di dalam aula pengunjung utama, Chongxi Forefather mengambil inisiatif untuk mengadakan pesta hanya untuk menunjukkan penghargaannya kepada tamu tetua Flying Snow. Yang ketujuh Chong Yan, bahkan pernah menghadirinya. Adapun tetua kedua dan tetua ketiga yang berjarak 500 miliar kilometer jauhnya, mereka meminjam karma untuk membentuk inkarnasi untuk berpartisipasi dalam pesta itu. Semua orang penuh pujian. Bintang pesta itu adalah Sui Ying, dan bahkan Chongxi Forefather menurunkan postur tubuhnya ke arahnya. Setelah jamuan berakhir, semua orang kembali, meninggalkan patriark dan tiga tetua yang menemani Sui Ying. Gas Elder Flying Snow, Skyfire Palace kemungkinan besar tidak akan membiarkan hal-hal dengan seberapa besar masalah ini terjadi. Saat itulah Chongxi Forefather mulai berkata. Dia menghela nafas, segalanya menjadi rumit. Istana Api Langit sulit untuk diatasi. Sui Ying menghela nafas, dan kekuatan dari tiga tempat suci juga tidak terduga. Chongxi Forefather dan ketiga tetua bisa merasakan tekanan tak terlihat menekan mereka. Tiga tempat suci telah berakar kuat di dunia ini. Bisakah mereka benar-benar melindungi senjata dewa sejati mereka? Namun mereka telah berkultivasi untuk waktu yang lama, dan senjata dewa sejati ini adalah harapan mereka untuk membuka Dao. Bagaimana mereka bisa rela menyerah? Para tetua terbang salju tetua ini tidak menyebutkan apakah dia akan membantu kita bertahan melawan Skyfire Palace.
Chongxi Forefather berpikir, dan aku ingin tahu apakah 6 Saber Sword Styles akan memuaskannya? Chongxi Forefather dan ketiga tetua bertukar pandang. Dan kemudian, Chongxi Forefather secara pribadi bertanya, penamu-tamu Flying Snow telah menyelamatkan klan dunia Chongxi kami kali ini. Sulit bagi klan dunia Chongxi aku untuk membalas rasa terima kasih ini. Aku pernah mendengar bahwa Guest Elder Flying Snow membutuhkan 6 Saber Sword Styles. Petik 2. Ya, aku suka meneliti teknik pedang. Jawab Sui Ying. Itu bohong. Dia ingin mempelajari seni absolut ini karena penggunaan Dao yang lebih tinggi karena bagaimanapun juga, teknik pedang, teknik tombak, atau teknik pedang hanyalah tampilan luar. Ikuti aku, tetua terbang salju. Chongxi Forefather tertawa kecil. Sui Ying balas tersenyum saat dia mengikuti di belakang sang patriark ke tanah terlarang klan. Lapisan arai sangat menjaganya. Jauh di dalam tanah terlarang, ada rak buku di dalam ruang budidaya. Chongxi Forefather mengambil sehelai sutra dan menyerahkannya kepada Sui Ying. Ini adalah salinan asli dari 6 Saber Sword Styles. Silakan lihat, tetua tamu terbang salju. Petik 2. Sui Ying menerima potongan sutra abu-abu itu. Dia bisa melihat 6 teknik pedang utama dengan lirikan. Setelah sedikit memperluas akal sehatnya di atas gulungan, cahaya keemasan suram muncul di atas 6 teknik pedang utama yang digambarkan pada gulungan itu. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi masuk ke benaknya. Jiwa Sui Ying jauh lebih kuat daripada di masa lalu, belajar seni absolut yang lengkap itu mudah dan santai untuknya sekarang. Bahkan pikirannya nyaris tidak terpengaruh ketika dia melakukan banyak tugas dan membacanya. Itu sama dengan yang kupikirkan. Ada perasaan senang yang terkendali di hati Sui Ying, ini benar-benar seni mutlak dari pembantaian Dao. Sebelumnya dia telah membuat keputusan berdasarkan rumor luar. Meskipun dia 70% hingga 80% percaya diri, dia khawatir dia salah menyimpulkan. 6 gaya pedang Saber. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di mata Sui Ying. Sword Saber Style pertama, Sword Saber Style kedua. Dia dengan cepat memahami dan mempelajarinya. Dia telah membuka Dao of Slaughter. Untuk 5 gaya pedang pertama, dia bisa memahami sebagian besar dari mereka pada pandangan pertama. Secara alami, belajar itu cepat. Sungguh langkah pembunuhan yang luar biasa. Sui Ying berseru dalam hatinya, niat membunuh sangat tersembunyi. Tidak perlu cemas dalam pertempuran juga. Melainkan, itu mencari momen krusial sebelum melepaskan langkah membunuh tanpa peringatan dan membunuh musuh di luar harapan mereka. Petik 2. Sui Ying tidak bisa tidak mengagumi pencipta 6 Saber Sword Styles. Dao of Slaughter yang dia pegang adalah tentang mengkondensasi kekuatan seseorang sebelum meledak dalam sekejap. Namun demikian, inti pemikiran untuk 6 pedang gaya, bukanlah untuk menyerang musuh terlebih dahulu, tetapi untuk menyembunyikan diri secara mendalam, dan mengubur niat membunuh seseorang. Ketika kekuatan teknik pedang sedang dikumpulkan secara diam-diam, pada saat yang paling penting, teknik itu akan mengekspos taring mengerikan yang bisa membunuh pihak lain dalam satu gerakan. Nenek moyang terdekat Chongxi memandang Sui Ying dengan agak mengejutkan. Sui Ying saat ini memegang kain abu-abu. Lampu pedang berkedip di kedua mata. Ada niat membunuh yang menakutkan kadang-kadang sangat tersembunyi di matanya dan sesekali meledak. Ketika itu sangat tersembunyi. Bahkan nenek moyang Chongxi tidak bisa mendeteksi jejak niat membunuh sedikit pun. Tetapi ketika itu meledak, bahkan nenek moyang Chongxi tidak bisa membantu tetapi hatinya bergetar dan merasa takut. Sungguh niat membunuh yang mengerikan, nenek moyang Chongxi merasakan ketakutan yang tidak bisa tidak keluar dari hatinya. Tetua tamu-tamu ini, Flying Snow, tampaknya tidak pergi habis-habisan ketika dia melawan utusan hakim dan yang lainnya. Petik 1. Itu bagus juga, semakin kuat dia, semakin dia bisa membantu klan dunia Chongxi kita. Nenek moyang Chongxi merasa hatinya berubah tenang, jika dia ingin berurusan dengan klan Chongxi dia akan melakukannya sejak lama. Karena dia tidak melakukan apa-apa untuk waktu yang lama dan bahkan mengajar Yaner, dia mungkin harus memiliki sedikit kasih sayang terhadap Yaner. Petik 1. Menjelang tetua tamu menakutkan Flying Snow, Forefather Chongxi hanya bisa berharap agar pihak lain tidak menjadi karakter jahat. Betapa bagusnya 6 gaya pedang.
Pedang menyala di mata Sue Ying menghilang, mendapatkan kembali kelembutan mereka. Dia kemudian menyerahkan kain di tangannya kembali ke Forefather Chongxi, Patriark Chongxi. Tidak mungkin bahwa Istana Api Langit akan menjatuhkan masalah ini. Dua lainnya dari tiga tanah suci yang besar mungkin lebih memperhatikan klan ini. Harta berharga yang kamu terima kemungkinan akan memikat keserakahan klan Api Langit, dan bahkan dua alasan suci lainnya juga. Petik 2. Ya, nenek moyang Chongxi mengangguk. Harta apa yang berharga itu? Sue Ying bertanya. Senjata dewa sejati. Nenek moyang Chongxi tidak menyembunyikannya. Itu bukan lagi rahasia, dan tidak ada alasan untuk menyembunyikannya dari tetua terbang salju dan membuatnya tidak bahagia. Oh, Sue Ying mengangguk. Nenek moyang Chongxi agak gugup saat melihat ini. Dia takut bahwa Gas Elder Flying Snow juga akan mengembangkan pemikiran tentang ketamakan. Karena itu, dia berkata, jika Gas Elder Flying Snow ingin memeriksa senjata dewa sejati, maka aku dapat membiarkan inkarnasi Gas Elder Flying Snow pergi dan melihatnya. Tidak perlu, kata Sue Ying acuh tak acuh. Sue Ying benar-benar tidak peduli tentang senjata dewa sejati yang begitu dihargai oleh dunia ini. Di dunia dewa dan abis kegelapan, meskipun senjata dewa sejati sangat berharga, mereka yang levelnya masih akan berhubungan dengan mereka. Secara pribadi, dia bahkan memiliki 3 senjata seperti itu yang 2 diantaranya berisi dao abadi. Istrinya, Jing Qiyu, juga punya 1. Selain itu, setelah menerima senjata dewa sejati, dia mengerti bahwa senjata dewa sejati mungkin bisa membantu dalam membuka dao seseorang, tetapi itu juga terkendala. Jika seseorang dapat dengan mudah membuka dao setelah dao, maka Dewa Kaisar Pertumpahan Darah dan Raja Hijau tidak hanya akan membuka 3 dao. Master Pulau Temporal dan Guru Istana Myriad God tidak akan hanya menguasai 1 jenis dao. Dao yang dipahami seseorang biasanya terkait erat dengan diri sendiri. Ketika Sue Ying telah menjadi transenden, ia memahami makna sejati dunia, dan makna sejati Mirage pertama. Menuju daerah-daerah yang awalnya memiliki bakat diiringi dengan bantuan banyak peluang, ia akhirnya dapat membuka dao Mirage. Misalnya, di antara kelas 2 makna sejati yang ia pahami sebagai transenden, yang pertama adalah bentuk embrionik dari Extreme Piercing. Itu menyebabkan Slugter Dao yang sekarang dia pahami untuk menyatukan kekuatan ke satu titik sebelum meledak. Sentimen dunia, pemahaman tentang banyak sekali keberadaan, serta ranah jantung adalah semua aspek yang memengaruhi arah kultivasi. Peluang eksternal hanya akan mempercepat perjalanan. Karena itu jika seseorang menemukan senjata dewa sejati yang cocok untuk diri mereka sendiri, itu mungkin akan membantu. Jika seseorang menerima senjata dewa sejati yang tidak cocok dengan diri mereka sendiri, misalnya, bahkan jika seseorang meletakkan istana temporal di depan Sue Ying dan memaksanya untuk memahaminya, Sue Ying masih akan kesulitan berusaha untuk membuka Dao of Time Space. Kamu benar-benar tidak mau? Nenek moyang Chongxi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tetua tamu sangat murah hati kepada klan Chongxi kami, dan memeriksa senjata dewa sejati ini hanyalah masalah kecil. Tidak dibutuhkan, kata Sue Ying. Dia merasa bahwa Dao Mirage dan Dao of Slugter sudah cukup baginya untuk belajar, dan untuk saat ini, dia tidak memiliki kerinduan untuk Tao lainnya. Istana Api Langit dan 2 tempat suci lainnya mungkin akan membayar bunga lebih besar di sini. Karena aku membantu klan Chongxi kamu, aku juga akan secara pribadi menghadapi mereka. Karena itu, aku berharap untuk memperdalam pemahaman aku tentang pihak lain. Kata Sue Ying. Itu wajar, nenek moyang Chongxi berulang kali mengangguk. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk menceritakan, dari 3 alasan suci yang besar, aku akan berbicara tentang Istana Api Langit terlebih dahulu. Seperti yang dikisahkan oleh Forefather Chongxi, Sue Ying segera memahami komposisi kekuatan dunia ini. 3 dasar agung suci semua memiliki keberadaan tingkat paragon. Ada 2 paragon di Skyfire Palace dan Kerajaan Shu, dan 1 tingkat keberadaan paragon di Prefektur Spectre. Di dunia ini, ada total 5 paragon, dan ini menduduki level tertinggi. Mereka telah menjarah banyak harta dan seni absolut, menstabilkan dominasi mereka di dunia ini. Sebenarnya ada banyak seni absolut di dunia ini.
Mereka diturunkan satu persatu dari zaman sebelumnya. Selain itu, tidak ada batasan pada seni absolut ini. Selama seseorang benar-benar memahaminya, adalah mungkin bagi mereka untuk membuat dokumen asli baru sebelum meneruskannya. Karena itu ada banyak seni absolut. Setiap zaman akan melihat salinan selain yang asli diturunkan. Apa alasan bagan lama iblis leluhur membawa aku ke sini? Sui Ying merasa bingung. Semakin dia mengerti tentang dunia ini, semakin membingungkan dia. Dunia ini. Karena penindasan hukum, biasanya tidak mungkin untuk berteleportasi, dan menggali ruang. Hanya ketika seseorang membuka dao mereka, melampaui hukum-hukum dunia yang biasa, seperti, Mirage World Sui Ying, seseorang dapat berteleportasi. Karena itu, perjalanan memakan waktu lama bagi mereka. Bahkan jika seseorang melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh dari Klan Chongxi ke Skyfire Palace dengan kapal pemadam kebakaran Golden Termination, masih akan memakan waktu lebih dari 5 tahun untuk tiba. Tentu saja, ketika mereka bergerak, inkarnasi mereka sudah dilaporkan ke atas. Gas Elder Flying Snow, di dalam Skyfire Palace, seorang pria berambut merah dengan api samar di sekujur tubuhnya mengerutkan kening. Utusan hakim dan 6 penegak hukum muncul dengan inkarnasi mereka. Mereka sangat menghormati saat ini. Ketua istana, kekuatan Gas Elder Flying Snow itu dalam dan tak terduga. Salah satu gerakannya dapat membunuh seorang penegak hukum. Ketika 5 penegak bergandengan tangan untuk mengelilinginya, kami bertiga telah terbunuh dalam waktu yang sangat singkat. 2 yang terakhir mampu melarikan diri karena mereka bersembunyi di dalam Golden Cloud Termination Fire Cloud. Jika mereka sedikit lebih lambat dalam melarikan diri, aku khawatir kita semua akan terbunuh kali ini. Penegak berambut emas melaporkan dengan hormat. Terlalu kuat. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan kita. Setiap penegak hukum berkata. Pria berambut merah yang dikelilingi oleh api mengerutkan kening dan mengangguk, lalu melambaikan tangannya, kalian dipecat. Iya nih. Setiap inkarnasi mereka menghilang dengan segera. Pada saat ini sosok lain berjalan mendekat. Dia adalah pria berjubah emas berambut hitam. Ada api keemasan di matanya, dan dia tersenyum, ada apa, hilang? Seperti yang aku katakan, itu hanya senjata dewa sejati, jadi mengapa kamu harus menjarahnya dengan paksa? Kakak laki-laki, pria berambut merah itu mengerutkan kening, senjata dewa sejati sangat langka. Kami sudah membuka dao kami, jadi bantuan mereka terbatas pada kami. Tapi Skyfire Palace kita memiliki banyak keberadaan yang kuat, dan bagaimana mungkin klan Chongxi layak mendapatkan harta seperti senjata dewa sejati? Petik 2. Pria berjubah emas berambut hitam menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak melanjutkan berbicara lagi. Meskipun Skyfire Palace terpecah menjadi faksi, dalam kenyataannya hubungan mereka sangat baik. Hanya ada 2 keberadaan di dunia ini yang telah membuka dao api. Secara alami, mereka akan berdiskusi tentang dao dengan satu sama lain dan saling membantu. Dengan seberapa kuat Gas Elder Flying Snow itu, tidak mungkin bahwa dia adalah dewa dunia tahap 4. Kata pria berjubah emas berambut hitam. Aku setuju dengan kamu dalam hal ini. Mungkin, dia adalah paragon yang baru muncul yang dengan sengaja menyamarkan kekuatannya. Pria berambut merah itu agak cemas, saudaraku, jika itu adalah paragon yang baru muncul, maka masalahnya akan signifikan. Pergi melihat-lihat sungai waktu. Jika dia adalah paragon dan telah melampaui, maka dia seharusnya tidak berada di sungai waktu. Kata pria berambut hitam berjubah emas. Pria berambut merah mengangguk. Mereka berdua memandang ke kejauhan di udara. Lapisan ruang ini mulai kabur, menunjukkan lapisan ruang yang lebih dalam di bawahnya dengan sungai bergelombang yang megah di dalamnya. Kedua raja istana Skyfire Palace menatap sungai waktu ini. Dalam sungai waktu, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Adalah mungkin bagi mereka untuk menemukan makhluk hidup yang berada di dalam dengan mengikuti sepanjang karma. Tamu tetua terbang salju. Keduanya memulai pencarian mereka dengan menggunakan karma yang mereka miliki dengan tetua terbang salju. Segera. Karena Sui Ying telah tiba di dunia ini, adalah mungkin untuk menemukan Sui Ying dalam area sungai waktu yang sesuai dengan dunia ini. Kedua raja istana menatap pemandangan di depan mereka dengan kaget. Di dalam sungai waktu ini,
Ada sosok yang luar biasa besar dan tinggi di dalam air. Dia terlalu besar, dan lebar pinggangnya menempati hampir 1/10 dari lebar sungai. Jika kedua tangannya terentang, mungkin bagi kedua tangan itu untuk membungkus separuh sungai waktu. Bahkan Dewa Bintang biasa tingkat 4 pun sekecil jangkrik dan semut di depan raksasa yang tinggi ini. Mengapa ini begitu besar? Dua Palace of the Sky Fire Palace tercengang. Dia benar-benar belum melampaui, tetapi mengapa? Melihat tubuh sebesar itu di dalam sungai waktu, kedua istana Dewa Langit Api merasa agak terancam. Bukan hanya dua penguasa istana Skyfire Palace, bahkan Kerajaan Shu, dan Prefektur Spektre, telah memeriksa sungai waktu. Mereka ingin tahu apakah tetua tamu terbang salju ini benar-benar tahap keempat Dewa Dunia. Melihat adegan itu, mereka juga linglung. Tubuh seperti ini, di depannya, sungai waktu hanya aliran kecil. Dua kaisar dari Kerajaan Shu, dan kepala prefektur dari Prefektur Spektre semuanya linglung. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.